Yanto satu, nomor HP-nya lengkap, nomor WA-nya lengkap, nomor rekeningnya belum ada. Nomor sepatunya juga belum ada. Haleluya. Pak Tunggu berkati, salam jumpa dari GP Glow. Dan sering jumpa dengan Pak Gerwon waktu di Bali. Kami makan sama-sama beliau, luar biasa. Misi-misi Pak. Hebat, dan saya percaya GP Glow juga dipakai Tuhan dengan dahsyat. Haleluya. Saya orang Ambon asli. Adakah di sini orang Ambon? Tidak ada. Tidak ada. Karena ciri orang Ambon keriting dan agak hitam-hitam. Tapi orang Ambon ini dapat orang Nias. Itu istri saya. Mado Harefah dari Himna. Wadah itu. Menantu saya Mado Lase. Jadi saya Ambonias. Di tempat pelayanan saya juga banyak orang Nias. Tetapi adik-adik saya, dia pilih istri orang Manado Penghulu. Tiga-tiga adik saya semua pilih orang Manado. Cuma saya yang ngincar orang Nias. Orang Nias punya istilah putar harem. Woi, Pak Limba. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Allah kita. Saya tadi takut Pak Yaku dia loncat dari sini ke sana. Karena orang dia suka loncat batu. Saking kira-kira dia langsung loncat. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, mengikuti Allah itu sesuatu yang sangat amat indah. Saudara tidak akan rugi mengikuti Tuhan, dan saudara tidak akan kehilangan masa depan, dan saudara akan berjumpa dengan kesuksesan, berjumpa dengan berkat Allah, berjumpa dengan mujizat, berjumpa dengan keajaiban. Karena Dia Allah pemulih kita. Kita buka Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Anak saya dua, satu di surga, satu di bumi. Bulan Maret yang kemarin dipanggil Tuhan, yang istrinya baru Lase, Margar Lase, dalam usia 27 tahun. Dia sudah selesai S2 dan dia wakil ketua pejabat PDP. Habis khotbah, bibir perjamuan, pusing, muntah, masuk ruang ICU, pergi ke rumah Bapak di surga. Tugasnya sudah selesai. Tinggal cucu saya dan menantu saya. Hati ini rasanya hancur. Tetapi yang penting Tuhan tetap bersama. Amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Dan sekalian dalam Filipi 3 ayat 13-14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku akan menganggapnya. Tapi ini yang dilakukan. Aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada juru memperoleh dia panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Istri Pak Eko adalah anak rohani saya. Selama dia tinggal di saya dalam keadaan yang tidak memberikan jaminan masa depan. Karena rumah kami kecil, banyak kami kecil, dan Ibu Trivena seorang yang kita menangkan lewat persekutuan doa dari HKBP. Dia tidak suka lagu-lagu yang tadi kita nyanyi. Dia bagi dia ini orang-orang aneh lagi memuji Tuhan. Tapi sekarang dia dipakai Tuhan diputar balik. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya tadi melihat pelayanan dan saya melihat gereja dan saya melihat dirinya. Ternyata rencana Tuhan luar biasa. Yang tadinya kita pikir mau jadi apa dia, untuk apa dia taruh di gereja, ada rencana Tuhan di dalam. Hari ini dengarkan Pak, setiap kita Tuhan punya rencana.
Jangan pesimis, jangan rendah diri, dan jangan merasa tidak punya masa depan. Di dalam Yesus masa depan itu luar biasa. Amin. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, judulnya adalah terus berlari. Sama-sama katakan terus berlari. Terus berlari. Katakan lagi terus berlari. Terus berlari. Tuhan ingin agar hidup kita terus berlari. Jangan berhenti. Selama Tuhan masih kasih kehidupan, roh itu harus terus berkobar. Tidak boleh berhenti. Boleh menjadi pekerja di kelapa sawit, tapi pujian tidak boleh berhenti. Sangat melayani tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Saya ketua BPD di Kepulauan Riau. Ini bendahara saya yang selalu mendampingi saya. Dia juga seorang penerjemah di berbagai negara, selalu menerjemahkan. Kemarin di Medan kami bikin acara yang dipimpin Pak MPR, Pak Johnson Silvona, yang dihadiri 1.300 utusan baik di berbagai negara, dan ini penerjemah kita yang ada di dalam Medan ini. Juga ada ibunya, istri, dan anaknya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Albert Einstein katakan bahwa penemu dinamit, dia katakan kehidupan manusia seperti mengendarai sepeda. Kita harus menjaga keseimbangan saat bergerak. Saat bergerak, kita harus menjaga keseimbangan. Ketika seimbang dan kita harus bergerak. Kalau kita berhenti, jangan. Meleng, jangan. Jadi hidup itu bagaikan bersepeda. Ya, dari Gunung Story pergi ke Hilinaha, naik sepeda harus terus fokus. Jangan berhenti, akan jatuh. Dan itu akan menghilang keseimbangan. Sehingga saudara sekalian, dalam ilustrasi Albert Einstein, apabila seorang terus-menerus menoleh ke belakang, pasti jatuh dan tidak bisa jalan ke depan. Apabila seorang berhenti, perkembangan dan kemajuan pun ikut berhenti. Setiap kita harus memandang ke depan untuk maju pada ke depan. Makanya Tuhan siapkan kedua mata kita, bukan satu di belakang, satu di depan. Bukan satu di belakang, satu di depan. Dua-dua di depan. Kenapa? Tuhan ingin kita melihat masa depan, bukan melihat masa lalu, bukan melihat keburukan, bukan melihat sesuatu yang di belakang, tapi di depan. Di depan ada Tuhan bersama saudara. Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan. Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan yang sungguh. Ketika kita melangkah mau melayani Tuhan, ketika kaki sudah melangkah melayani Tuhan, hukumnya tidak boleh dicabut untuk mundur, tetapi adalah ketika melangkah maju dan maju terus. Amin. Kalau sekalian yang dikasih dalam Tuhan, terus berlari dalam kesatuan dengan Yesus. Sesuatu yang tak terduga caranya. Dalam perlombaan Paulus sebagai seorang pelari menjadi pengikut Kristus adalah sebuah keputusan yang serius dan keputusan yang sungguh-sungguh bagi Paulus. Tidak boleh main-main. Istri gembala juga tidak boleh melihat suaminya, oh dia gembala. Enggak. Dia sudah terlibat bersama-sama. Berdoa yang luar biasa. Dan dia harus menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi bagi suami untuk memajukan gereja. Kita harus kembali kepada identitas sebagai satu pribadi yang menyatu dengan Kristus Yesus. Zaluhu net insun, beda, berapanya beda, dekatnya juga beda, dan Allah bekerja dengan luar biasa. Kalau sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama Sun Tzu, dia katakan mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, maka bisa atur strategi untuk menang.
terhadap musuh. Tapi saudara sekalian mengenal diri sendiri dan mengenal siapa Tuhan, dan tidak perlu tahu bagaimana kehebatan musuh dan kelemahan kita, tetapi yang penting kita tahu kehebatan Allah dalam hidup kita. Kita akan bisa menghancurkan tembok Yeriko. Kita menghancurkan lawan-lawan kita, karena yang di depan kita Allah yang hebat. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini kita harus mempunyai kerinduan yang besar untuk menyatu dengan Yesus. Dalam terjemahan yang sederhana, Filipi 1 ayat 3, ayat saudara-saudara yang saya kasih, bersukacitalah bersatu dengan Tuhan. Kita harus berkira ketika ada orang mengajak kita beribadah. Kita harus berkira ketika orang mengajak kita, mari kita bersihkan gereja. Kita berkira ketika orang berkata, mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan, mari kita mendoakan, mari kita menyumbang, mari kita melayani Tuhan. Itu harus disertai dengan sukacita yang luar biasa. Bukan pekerjaan biasa. Kalau sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Paulus memutuskan bahwa dengan kasih karunia Allah, seluruh hidupnya akan berpusat dan bertekad untuk maju terus bersama. Reinhard Bonnke, pendeta yang dari Jerman, dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai di Afrika. Jutaan manusia yang mengenal. Kalimat yang sangat indah dia katakan, kalau kita melayani Tuhan, jangan lihat kevisional, tapi lihat kevinya Yesus, dompetnya Yesus, uangnya Yesus, di mulut ikan Yesus simpan uang. Jadi tidak ada orang kaya di bumi ini yang nyimpen uang di mulut ikan, cuma Yesus Kristus namanya. Ini kemuliaan bagi Allah. Allah akan bongkar gereja ini, Allah akan fasilitasi gereja ini dengan berkat dan kuasa. Tugas kita melayani saja, menangkan jiwa bagi Tuhan. Tugas Allah mendatangkan berkat dengan cara. Tadi saat saya mendengar mengikuti pujian, roh saya bekerja. Alangkah indahnya bila setiap sudut, setiap gang ada bibit. Dari Pekanbaru sampai di Situs tidak hanya ada kelapa sawit, tapi ada salib-salib yang berdiri di sana. Sehingga wilayah ini penuh dengan kemuliaan Allah. Setiap minggu kelapa sawit diberkati oleh Tuhan, karena ada puji-pujian yang luar biasa. Itu sebabnya saya berdoa supaya Pak Eko dengan timnya akan melakukan seluruh jangkauan. Ini adalah peluang emas, kairosnya Tuhan. Sebelum ada bangsa asing, agama asing masuk, harus ditancapkan terlebih dahulu pekerjaan Tuhan, puji-pujian, sehingga setiap wilayah, setiap tempat ada gereja, ada umat, ada kuasa Allah, ada orang-orang, mujizat terjadi, tidak ada yang berkendali. Allah Tuhan bekerja. Tidak cukup hanya di sini. Kerinduan Allah jadikan semua bangsa murid Yesus. Kita harus bagaikan elang yang ketika melihat dari atas dan ketika lihat peluang, elang itu dia nengok kiri nengok kanan, dia akan cepat dia tangkap peluang, tidak menunda, tidak menunggu, tidak sekalian pasif, tidak tunggu mujizat. Kerjakan, 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 kerjakan. Allah bertindak memberikan sedang. Allah rindu, namanya dipuji disembah. Tom Hess katakan, orang Yahudi itu dia katakan dapat penglihatan daerah-daerah tempat Kedar Nebaioth, pulau-pulau yang didiami Kedar Nebaioth, yang didiami oleh orang-orang yang tidak seiman, akan ada puji-pujian di sana, akan ada penyembahan di sana. Jauh Tom Hess sudah melihat Indonesia dilawan oleh Allah. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudara sekalian, tekad Paulus adalah sepanjang kehidupannya, karena bermacam gangguan dan pencobaan, kekhawatiran hidup, kekayaan, keinginan yang kenyang,
mengancam seringkali untuk menghalangi kita maju bagi Tuhan. Kadang-kadang perjalanan kita mengikut Tuhan ada begitu hambatan dan rintangan, sehingga rasa-rasanya mau berhenti, rasa-rasanya mau balik ke belakang tinggalkan Tuhan. Sepertinya salah langkah dan sebagainya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Paulus katakan, kesatuan dengan Kristus adalah kunci kebenaran. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 15b, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Siapapun saudara, di luar Yesus bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi dalam Yesus, Dia yang akan pedulikan masa depanmu, anak cucumu diberkati oleh Allah. Hanya orang yang dipersatukan dengan Kristus baru menghasilkan kebenaran. Di luar itu tidak ada kebenaran. Jadi jangan izinkan anak saudara berpacaran dengan orang yang tidak beriman. Harus jaga, harus lihat dengan siapa dia bergaul. Jika ada di antara sini yang punya kekasih orang yang tidak beriman, pulang dari gereja putuskan. Sampaikan kepada kekasihmu, goodbye. Aku tidak bisa mencintai karena tidak ada kebenaran. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari Kristus adalah kepalsuan, imitasi. Walaupun punya agama, walaupun punya ibadah, walaupun punya kitab suci, walaupun punya imam, walaupun punya umat, walaupun punya hari raya, tapi tidak mempunyai Allah. Hanya orang dalam Yesus yang mempunyai Allah yang benar. Di luar Yesus itu adalah sebuah khayalan, sesuatu yang digambarkan seolah-olah Allah, padahal bukan Allah. Kebenaran tentang Allah hanya ada dalam diri Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu melangkah keluar dari ajaran Kristus dan tidak tinggal dari ajaran Kristus, kamu tidak memiliki Allah. Bukan saya katakan, tapi Alkitab katakan. Dan Yohanes 4 ayat 22, keselamatan itu datang dari Yahudi. Kita orang Nias, saya orang Ambon, dan Pak Robi orang Batak, Pak Umbo orang Manado, dan Pak Eko orang Jawa. Tapi kitab sucinya dari Yahudi. Dari Yahudi. Makanya pikiran kita pikiran Yahudi, hikmat kita hikmat Yahudi, berkat kita berkat Yahudi, karena Yesus dari Yahudi. Beri kemuliaan bagi Dia. Kebenaran Kristus bertentangan dengan kebenaran diri sendiri dan kebenaran agama dimanapun di luar Yesus. Kebenaran di dalam Kristus adalah kebenaran yang sangat tertinggi di dunia dan di surga. Di luar itu tidak ada kebenaran. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat berikutnya, ayat 13 bagian B. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Amen. Kita punya masa lalu, kita punya latar belakang. Mungkin ketika kita melihat siapa kita di kampung, orang miskinkah, orang susahkah, atau kita tidak punya apa-apa, kebun pun tidak punya, bahkan kita menjadi upah. Bukan itu yang menentukan saudara berhasil. Jika saudara keluar dari kampung dan berada di Pekanbaru dan berada di rumah Tuhan, yang lama berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Jadi bebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Boleh saja orang tua kita miskin, boleh saja kita berada di dalam belakang
susah. Tapi Allah kita maha kaya, luar biasa, hebat dan dahsyat. Kita hidup dalam putaran yang dinamakan kronos. Kalau bahasa asli itu artinya bicara tentang waktu, tanggal, jam, bulan, tahun, minggu. Tadi gembala saudara katakan, ini baru 1 tahun. Itu bicara kronos. Bahwa gereja ini baru dimulai 1 tahun. Tapi bicara kairos. Sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Kalau punya karunia menyembah, memimpin pujian, jangan pernah ditidurkan karunia itu. Jangan pernah didiamkan itu. Kalau punya karunia musik, jangan jual mahal dengan Tuhan. Kalau punya karunia sound system, jangan jual mahal. Kalau punya karunia doa, tetaplah berdoa. Kalau punya karunia membawa jiwa, bawalah jiwa. Itulah kairos yang Tuhan kasih, yang ada pada saudara. Kerjakan, 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 dan kerjakan. Karena setiap kita beda-beda panggilannya. Beda-beda. Tetapi Allah bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan tahu atas kita. Kemarin minggu lalu kami bertabisan gereja, ulang tahun gereja yang pertama. Gembala sidang yang memberi hadiah kepada seorang Nias. Dia bilang ini adalah pemenang jiwa yang paling banyak. Dia bilang ini baru pertama kali gereja menghormati pemenang jiwa. Ini pemenang jiwa yang paling banyak. Dia yang membuat banyak orang datang pada Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin kita pasif dalam hidup Tuhan. Tuhan ingin kita aktif bersama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita akan melihat, jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh apa kata orang. Ada teman-teman yang mungkin tidak mengerti pelayanan, tidak mengerti beribadah, dan hanya yang dipikir otak uang, yang hanya dipikir pekerjaan, sehingga dia mulai menggoda saudara, mulai menghasut saudara. Kau harus kerja, kau jangan lupa itu kerja. Gereja itu nanti saja, gereja itu kapan-kapan saja. Itu setan yang bicara. Saudara bekerja dan beribadah, berjalan seimbang. Amin. Amin. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak hilang. Saat saudara datang beribadah, Alkitab katakan engkau lebih hebat dari orang yang 1000 tahun, 1000 hari di tempat-tempat berpasti. 1 hari kita beribadah, saudara lebih berharga dari 1000 hari orang yang keluyuran mencari kerja, mencari kekayaan. Bagi Allah yang 1 hari beribadah ini lebih diberkati dari yang 1000 hari keluyuran tanpa beribadah. Di kemudian berkata, Paulus katakan apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Dan yang paling mengerikan, Paulus katakan, sekarang semuanya kuanggap sampah. Yesus lebih hebat dari semua. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama. Saat kita melayani Yesus, nama yang hebat itu membuat kita ikut hebat karena nama ini. Pak Gilbert menggunakan istilah kau hebat. Waktu itu dia bilang banyak orang mengkritisi, kok kamu hebat? Oh kan Tuhan Yesus hebat. Justru karena Tuhan Yesus hebat, kamu jadi hebat. Bilang kiri kanan, kamu hebat. Kamu hebat. Karena Yesus hebat. Beri kemuliaan lagi. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengimani kehebatan Tuhan dalam diri kita. Harus mempercayai kemahakuasaan Allah. Harus melihat Allah
secara benar dan harus melihat betapa hebatnya Yesus kita itu, sehingga kita bangkit kuat melayani Tuhan dan percaya ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Nah, sekalian yang dikasih dalam Tuhan, pada saat sore hari ini Paulus menceritakan tentang dirinya, apa yang telah lakukan dulu. Dia penganiaya, dia penyiksa orang Kristen, dia benci dengan sekte Kristen. Kalau bisa dia hancurkan, dia bunuh, dia penjara semua. Dan dia mendapat surat dari Mahkamah Agama. Legalitas hukumnya tidak salah kalau kamu menganiaya atau membunuh atau menyiksa orang Kristen. Tiba-tiba Paulus ditangkap oleh Yesus. Sang penganiaya ini berjumpa dengan Yesus di dalam Damaskus. Dia mendengar suara, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Orang kuat ini, pemberani ini, yang tidak takut pada orang Kristen, tiba-tiba jatuh dan buta 3 hari. Hanya mendengar suara dan cahaya di surga. Belum lihat langsung Yesus, sudah buta 3 hari. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan tercengang betapa hebatnya Yesus.